Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Bos Kecil 14, channel yang berbagi tentang sepak bola dalam dan luar negeri. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga dengan channel saya kalian menambah inspirasi tentang sepak bolanya dan menambah wawasan untuk info-info sepak bolanya. Oke? Nah, kali ini saya akan membahas tentang UCL. Di final nanti ada Paris Saint-Germain versus Inter Milan, yang dimana pertandingan ini nanti akan diselenggarakan di Allianz Arena, yaitu kandangnya Bayern Munchen Jerman. Itu dia. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih banyak yang sudah follow. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti subscribe YouTube-nya Bos Kecil 14 juga. Terima kasih banyak untuk kalian. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan banyak hal dan selalu diberikan keberkahan rezeki yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini itu di tanggal 9 Mei, di hari Jumat, yang mungkin nanti ada yang sebagian orang bekerja itu Senin sampai Selasa itu libur gitu. Senin Selasa itu libur, jadi libur panjang. Oke. Nah, bagi yang terus menjalankan aktivitas dalam mencari nafkah, dimudahkan rezekinya halalan thayyiban. Amin ya robbal alamin. Oke. Sekilas informasi untuk kalian yang ingin bergabung untuk main bola bersama saya, silahkan bisa di hari Minggu pagi ya. Kita jadwalnya di hari Minggu gitu, di daerah Bintaro sekitaran gitu, atau di Jakarta Selatan mungkin nanti. Nah, bagi yang ingin ikut silahkan komen atau bisa langsung WhatsApp atau kirim di kolom komentar. Oke? Nah, itu. Oke, tanpa berpanjang malam, langsung aja kita push pembahasan final UCL Inter Milan versus Paris Saint-Germain. Sudah ya, yang pertama saya akan membahas Paris Saint-Germain, men. Selamat untuk Paris Saint-Germain yang sudah masuk ke babak final, meski terseok-seok di awal-awal. Tapi nahkoda dari Luis Enrique ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Karena mampu membawa ke babak selanjutnya, yaitu final UCL gitu. Itu nanti final UCL akan di Waalaikumsalam. Final UCL itu akan diselenggarakan di Bayern Munchen di Munich di Allianz Arena, yaitu pada 1 Juni dini hari. Jadi 31 Mei, nah dini harinya tanggal 1 Juni itu nanti ya. Ini nggak sabar sih untuk bahas Paris Saint-Germain ini. Paris Saint-Germain itu benar-benar mematahkan dominasinya tim Inggris, ya kan. Salah satunya kemarin di semifinal, yaitu Arsenal. Sebelumnya sudah mengalahkan Liverpool, Aston Villa, dan baru-baru ini kemarin di semifinal kemarin Arsenal dilibas habis oleh Paris Saint-Germain. Aduh, keren banget. Emang gimana ya ngomongnya ya, sangat-sangat gokil sih, kalau menurut saya sih keren gitu. Paris Saint-Germain memastikan lolos setelah menang di kandang sendiri dengan skor 2-1. Anak asuhan dari Luis Enrique ini menang dengan skor agregat 3-1, yang di kandang lawan, di kandang Arsenal kemarin, dia harus mengalami kekalahan Arsenal dengan skor 0-1 oleh golnya Ousmane Dembele. Dan di semifinal yang leg kedua itu kalah dengan skor 2-1. Ini adalah kekalahan yang menyakitkan ya, setelah bisa mengalahkan kingnya UCL, yaitu Real Madrid. Tapi di sini banyak momen-momen penting, yaitu banyaknya nanti market value untuk transportnya juga, pemain-pemainnya juga sudah pasti banyak banget. Pasti banyak yang dibilang pasti banyak yang merekrut lah gitu. Ini gimana ngomongnya, keren banget sih memang sih. Awal-awal tuh terseok-seok, bahkan untuk ke grup selanjutnya itu, babak selanjutnya ke knockout itu kok itu agak sulit. Tapi Luis Enrique dengan segudang pengalamannya di Liga Champions mampu memberikan dampak positif untuk Paris Saint-Germain. Kalian pasti yang nggak tahu ya, apa saya aja yang merasa atau kalian juga merasa nih? Ini Donnarumma sih gokil banget mainnya.
keren. Selepas dari semua player yang main ya, itu penjaga gawang Donnarumma itu wah gokil banget mainnya. Di leg pertama save-nya luar biasa. Di leg kedua dari peluang net offside dan lain-lain itu di save juga yang sangat elegan banget. Itulah Donnarumma. Nggak tahu kenapa, apa memang Donnarumma ini spesialis untuk lawan-lawan Inggris gitu, tim Inggris maupun negaranya. Jadi kalau kalian flashback ke tim negara ya, waktu Italia lawan Inggris juga Donnarumma juga mainnya gokil, keren juga tuh. Maaf, minum dulu sebentar. Itu saya rasa itu sangat luar biasa untuk Donnarummanya ya. Ya. Dan ini adalah ya mungkin bisa dibilang gitu karena Mbappe-nya pergi ke Madrid, Paris Saint-Germain masuk final. Wow. Gokil. Ya inilah yang dibilang apakah nanti Paris Saint-Germain dengan Luis Enrique-nya akan juara? Wah. Untuk peluang 50-50 sih menurut saya, Inter Milan dan Paris Saint-Germain gitu. Kalau menurut saya sih 50-50 gitu. Oke. Nah, itu tadi Paris Saint-Germain dengan counter attack-nya, pertahanan yang luar biasa, terutama Donnarumma-nya itu sangat luar biasa, keren banget sih mainnya, asik banget asli. Kalau kalian kemarin nonton, beneran deh. Wah, Donnarumma tuh dibilangnya kalau di sepak bola tuh nggak ada obat, menyala. Gokil lah pokoknya, gokil asli. Gue udah Donnarumma tuh gokil banget, saya aja sampai seneng banget gitu. Nah, itu tadi dengan Paris Saint-Germain yang sudah memastikan ke final Munchen 2024-2025 ini UCL. Apakah mampu dengan Luis Enrique-nya mampu juara seperti mengulang di treble winner yang waktu itu di Barcelona, dia membawa Barcelona menjadi keren gitu. Oke, langsung saja kita lanjut ke yang selanjutnya, tim Itali, yaitu siapa? Inter Milan. Inter Milan Nerazzurri. Waduh, dengan jersey biru hitamnya keren banget. Ini pertandingan yang semifinal lawan Barcelona, yang kalau saya bilang ini pertandingan semifinal yang paling seru gitu kan. Ya bukan berarti maaf ya semifinal yang lain itu nggak seru ya. Agregatnya ini gede banget. 7-6 kayak adu penalti. Wah, gokil gitu loh. Keren. Barcelona di leg pertama harus mengakui dengan seri ya 3-3, dan di leg kedua bermain di kandang lawan Barcelona tidak mampu berkutik banyak gitu. Harus kalah dengan skor 4-3 gitu. Nah, anak asuhannya Simone Inzaghi ini dari pertahanannya, lini tengahnya dan lini serangnya itu sangat-sangat luar biasa. Mampu menahan imbang di leg pertama dengan skor 3-3 di Camp Nou. Itu kipernya lagi-lagi nih, kiper final ini keren banget gitu. Sommer, keren banget ya pokoknya nih. Donnarumma sama Sommernya benar-benar nggak bisa diungkapin kata-kata ya. Kalau kemarin tuh saya nonton, ternyata kalau yang kita lihat sampai extra time gitu, wah seru sih gitu. Aduh, gimana ya ngungkapinnya tuh bingung gitu nih, karena saking serunya, saking kerennya gitu. Pasti yang nonton Inter Milan dan Barcelona fokus ya, karena skornya sangat tinggi, sangat agregatnya juga besar banget, 7-6 ya kan. Salah satu pertandingan yang mengesankan menurut saya pribadi gitu. Dari lini pertahanan sampai dengan lini tengah dan lini serangnya, yaitu Inter Milan dengan Simone Inzaghi-nya struktur dengan rapih, keren banget. Di saat bola-bola mati bisa dimanfaatkan dengan baik, salah satunya mendapatkan penalti ya kan. Meskipun penalti itu banyak yang bilang kok bisa penalti sih gini-gini. Lah, kalau pas dicek VAR oleh wasitnya memang terkena, jadi penalti ya kan. VAR sudah berkata dan penalti. Sempat unggul
2-0 di babak pertama. Namun di babak kedua di comeback juga oleh Inter Milan oleh Barcelona, maaf, sebenarnya 3-2. Namun Simone Inzaghi ini karakter yang keren, mampu membalikan keadaan sampai dengan extra time jadi 4-3. Ini adalah pertandingan yang dominasi banget. Dua tim juga sangat bagus. Di Serie A sudah diwakilin oleh Inter Milan. Aduh, ini kalau misalkan ini flashback sebentar ya. Kalau Arsenal kemarin dia masuk final juga, jadi semua kompetisi Eropa itu tim Inggris masuk final gitu. Dan ternyata Arsenal enggak. Jadi bye-bye gitu. Banyak yang bilang kalau ngalahin Madrid pasti bisa masuk final, tapi Arsenal terseok-seok lawan PSG. Dan Inter Milan sendiri, kita back ke Inter Milan sendiri adalah tim yang mempunyai dominasi pertandingan yang keren. Di Serie A masih bisa juara, tergantung nanti hingga pekan-pekan berikutnya gitu. Ya, semoga di final nanti seru ya kita nonton ya. Kalau yang mau nobar silakan. Nanti insya Allah kita, kalau misalkan mau ngajak saya nobar yang deket-deket, boleh kita nonton bareng. Kayaknya seru sih Inter Milan PSG ini. Jadi di final ini adalah pertemuan pertama deh kalau nggak salah. Di Liga Champions ini pertemuan pertama di final gitu. Inter Milan dan Paris Saint-Germain. Dan ini caretaker ini dua-duanya sangat jenius. Salah satunya Luis Enrique dan Simone Inzaghi. Dan di sosok penjaga gawangnya ada Sommer dan Donnarumma, itu sama-sama keren. Udah saya colongin. Sama-sama keren. Dua-duanya keren. Di lini serangnya nggak kalah kerennya juga. Dimotori oleh Dembele. Di Inter Milan ada Lautaro Martinez sang kapten, itu juga keren banget. Jadi ini wajib ditonton. Pendukung Inter Milan maupun Paris Saint-Germain. Wah, keren banget. Ya, itu tadi informasi yang saya berikan. Semoga selalu menambah inspirasi kalian dan kalian senang dengan nonton dari live-nya Bos Kecil 14, oke? Oh ya, saya ucapkan selamat untuk Persib Bandung yang sudah juara Serie A loh. Yang sudah menjadi juara di Liga BRI 1. Di pekan ke-32 pertandingan di sore hari itu antara Persebaya dan Persik harus seri 3-3, itu menjadikan Persib Bandung back to back juara di pekan ke-32. Selamat untuk Persib Bandung, selamat untuk Boboto, dan selamat untuk seluruh warga Jawa Barat. Itu informasi yang saya sudah berikan. Bila ingin bertanya silakan, bila ingin ada yang komentar atau mungkin ada yang ketinggalan nonton live-nya, silakan nonton di channel YouTube Bos Kecil 14. Itu selalu saya upload, oke? Nah, untuk kalian yang sedang bekerja, semoga ini menjadi tontonan iseng lah gitu ya gitu. Oke? Nah, itu tadi yang saya sudah bahas. Silakan kalau yang ingin bertanya, saya tunggu pertanyaan kalian atau kita ngediskusiin sepak bola. Itu tadi. Dan jangan kemana-mana, nanti saya juga akan membahas finalnya UL dan conference. Oke, saya akan bahas semuanya, finalnya. Seru-seru. Sepak bola kali ini sangat seru banget asli, terutama UCL ya. Ini jadi final yang yang dibilang baru ya, memang baru ya. PSG versus Inter Milan ini baru ketemu gitu. Oke. Bagi ingin yang bertanya silakan, komentar silakan, nanti kita bahas bareng-bareng. Salam untuk seluruh semuanya yang nonton, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Dan yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa juga, terima kasih banyak untuk kalian. Mungkin ada yang di dalam negeri maupun di luar negeri juga. Terima kasih banyak untuk kalian. Oke? Ya, itu tadi pembahasan dari UCL. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung. Terima kasih banyak sekali lagi. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah support, bahkan yang sudah follow dari TikTok ya Bos Kecil 14 maupun YouTube dari Bos Kecil 14 saat ini. Oke? Itu tadi yang sudah bahas. Nanti setelah ini saya akan membahas UL. Jadi kenapa saya bahas satu-satu? Karena ini seru gitu. Jadi saya senang ngebahas satu-satu. Jadi saya nggak gabung ya. Oke?
Terima kasih banyak untuk kalian semua. Saya Bos Kecil 14 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ciao. Terima kasih.